Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, para bapak, ibu, para santri, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan kita dari tidur dan menghidupkan kembali kita setelah diwafatkan sementara. Karena itu mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar ini. Dan salah satu bentuk syukur kita terhadap umur, terhadap hidup kita adalah kita gunakan umur dan hidup kita ini untuk thalabul ilmi, terus dan tidak henti-hentinya menuntut ilmu. Selama kita mampu, selama kita sehat, kita gunakan untuk mencari ilmu. Baik para jamaah sekalian, babun nasihah. Bab yang akan kita baca adalah ayat-ayat, hadis-hadis yang akan berbicara tentang nasihat. Apakah itu kewajiban menasihati sesama muslim, atau juga tentang pahala orang yang menasihati orang lain selama nasihatnya itu adalah nasihat kebaikan. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Innama, sesungguhnya, al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Surat Al-Hujurat. Mengapa Imam An-Nawawi meletakkan ayat ini, ayat tentang persaudaraan orang mukmin, di dalam bab nasihat? Itu dikarenakan orang mukmin itu bersaudara, dan kewajiban orang bersaudara itu memberi nasihat. Yang satu punya kewajiban memberi nasihat, yang satunya lagi punya kewajiban menerima nasihat. Yang satu memberi, yang satu menerima. Ketika orang tahu saudaranya sedang dalam salah, dia wajib menasihati.
Sebab kalau tahu saudaranya salah terus membiarkan, berarti dia sedang menjerumuskan saudaranya ke dalam neraka. Begitu juga yang dinasihati. Ketika dia dinasihati orang lain, dia harus senang karena ada orang lain yang menginginkan agar saya tetap baik. Coba kalau saya salah terus tidak ada yang menginginkan, maka saya akan terus dalam keadaan salah. Maka sekali lagi, yang satu punya kewajiban menasihati, menegur, mengingatkan, dan yang satu lagi kewajibannya menerima, mendengar, dan lain-lain, intinya menerima nasihat orang lain. Nah, kalau orang-orang mukmin itu saling nasihat menasihati, insya Allah menjadi baik. Ada yang keliru, ada yang menasihati. Ini jadi kewajiban orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah memberi nasihat dan tidak usah tersinggung. Orang yang dinasihati tidak usah tersinggung. Kalau dinasihati berarti orang itu sayang kepada saya. Wa qala ta'ala, ini ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi kabar kepada kita tentang Nabi Nuh. Apa yang diberitakan Allah? Wa ansahu lakum. Nabi Nuh pernah mengatakan, aku memberi nasihat kepada kalian. Artinya nabi-nabi itu, para jamaah, juga punya tugas, dan tugas penting dari nabi itu adalah wa ansahu lakum. Aku ini ditugasi oleh Allah memberi nasihat. Sudah. Kalau ada orang keliru, kita kewajiban memberi nasihat. Dia mau mendengar nasihat kita, alhamdulillah. Dia tidak mau menerima nasihat kita, ya sudah, kewajiban kita sudah selesai. Apalagi Nabi Nuh, Bapak Ibu sekalian, itu diutus oleh Allah di dunia ini menyampaikan agama ini, itu lama sekali, 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50. Lama sekali. Apa gak meniren? Terus menasihati, mengajak orang selama 950 tahun. Itu karena kewajiban. Dan 950 tahun itu dan malam. Kalau kita pengajian kan diluk-diluk tok, malam tok, siang tok. Nabi Nuh enggak. Inni ta'autu qaumi lailan wa nahara. Saya ngajak masyarakat itu, ya Allah, lailan wa nahara, rina wengi, terus ndak capek-capek Nabi Nuh itu.
selama 950 tahun. Meskipun ya, bukan kok Nabi Nuh itu gagal, enggak. Meskipun yang berhasil masuk ke dalam agama Allah, mau diajak naik ke kapalnya Nabi Nuh itu cuma sedikit. Sakmono lawase rino wengi, yang mau diajak masuk agama Allah itu tidak banyak. Yang penting nasihat sudah. Manut ndak manut urusan dia, taat ndak taat urusan dia. Yang penting Nabi Nuh sudah wa ansahu lakum. Itu kalau memberi nasihat. Tapi kalau mendidik ya tidak cukup nasihat. Orang tua kepada anak itu tidak cukup nasihat. Ya menasihati, ya memberi contoh, ya menyemangati, bahkan memberi hukuman. Itu juga bagian dari pendidikan. Kalau orang tua terus cuma nasihat tok, nah itu ya pegel. Sing dinasihati dhewe ya rada mbelenger ya. Yang ketiga, wa anhu bin sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Allah memberitahu tentang Nabi Nuh, Allah juga memberi kabar kepada kita tentang Nabi Hud. Wa ana lakum nasihun amin, surat Al-A'raf. Wa ana, dan aku ini, lakum kepada kalian, nasihun, orang yang memberi nasihat, amin, orang yang bisa dipercaya. Makanya ada orang yang memberi nama anaknya nasihun amin. Ono makinun amin, ono nasihun amin. Jadi di ayat ini salah satu sifat yang harus dimiliki oleh orang yang memberi nasihat adalah amin. Apa? Antara yang dinasihatkan dengan dia sendiri itu podo. Mengajak orang atau menasihati orang agar jujur, dia juga orangnya jujur. Itu nasihun amin. Mengajak orang supaya menasihati orang agar ke masjid sholat berjamaah, dia sendiri juga sholatnya di masjid dan berjamaah. Itu nasihun amin. Menasihati orang agar dia menutup auratnya dengan pakaian yang baik, dia juga memang orangnya menutup aurat dengan baik. Nah, itu disebut nasihun amin. Apa yang dia nasihatkan dengan apa yang dia praktekkan sama. Barulah ini disebut nasihun amin. Orang yang bisa dipercaya antara ucapannya dengan perbuatannya. Nah, ini 3 ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di bab An-Nasihah. Yang pertama tadi dalam surat Al-Hujurat menerangkan tentang bahwa
memberi nasihat itu adalah kewajiban siapapun orang mukmin kepada saudaranya. Dan yang ayat 2 dan 3 itu contoh dari Nabi. Nabi itu tugasnya adalah menasihati kaumnya. Dan yang ketiga dari Nabi Hud, salah satu sifat orang yang memberi nasihat adalah amin. Apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat itu sama, tapi tidak boleh dipakai bantah. Maksudnya apa? Saya diberi nasihat orang, tidak boleh bantah. Pokoknya nasihat yang saya dengar itu ya saya dengar, saya terima, saya berterima kasih. Itu kewajibannya yang menerima nasihat. Tidak boleh orang yang menerima nasihat itu membantah begini, kon nuturi aku jujur, kon dewi gak jujur ngono. Nah itu tidak boleh. Urusan dia dengan Allah, urusan saya dinasehati saya terima. Awake dhewe durung tepak wis nuturi wong. Anda boleh begitu. Itu urusannya dia dengan Allah. Dia punya kewajiban menasihati dan punya kewajiban memperbaiki dirinya. Saya punya kewajiban mendengarkan nasihat dan punya kewajiban memperbaiki diri saya. Masing-masing punya tanggung jawab. Dia tanggung jawabnya sudah menasihati, sudah. Persoalan dia memberi nasihati apa dan dia sendiri tidak bisa seperti itu urusan dia. Tetap siapapun punya kewajiban menasihati. Misalnya ada orang tua yang minum minuman keras, tetap dia punya kewajiban menasihati anaknya. Jong, ojo sampai kon omben-omben, tetap punya kewajiban. Nah coba kalau orang tuanya itu tidak mau menasihati anaknya, ya jadi peminum semua. Jadi sekewajiban yang dinasihati pokoknya menerima nasihat itu. Lapo ngongkon-ngongkon anake wong, anake dhewe gak diurusi. Tidak boleh begitu. Itu kewajibannya dia dengan Allah. Kewajiban kita berterima kasih karena sudah dinasehati. Ditambah lagi punya alasan Nabi. Gak apa-apa, bojone Nabi Nuh mlebu neraka kok. Apa maneh bojoku? Ndak boleh begitu, lah rusak kabeh wong iki. Gak apa-apa anakku betik, anake Nabi Nuh betik kok. Ndak boleh punya alasan begitu. Masing-masing punya kewajiban kepada dirinya dan kepada ya kan di sing ngantuk mbek sing melek iki santri iki. Ini 3 ayat. Sekarang kita ke hadisnya. An Abi Ruqyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah,
singkat, padat, jelas. Ad-din, agama itu an-nasihat, ya nasihat. Agama itu isinya ya nasihat. Nasihati orang ketika sendiri, menasihati orang supaya rumah tangganya bahagia, menasihati orang supaya masyarakat ini tentrem bagaimana, menasihati orang supaya kalau jadi pemimpin itu jadilah pemimpin yang baik, caranya begini. Semua isinya nasihat. Kalau jadi pedagang yang baik itu begini, dinasihati. Kalau jadi buruh, pekerja, pembantu yang baik itu nasihatnya ini. Kalau menjadi bos, pemilik perusahaan yang membayar, menggaji orang itu begini. Itu semua agama itu nasihat. Semua nasihat. Al-Quran isinya nasihat, hadis-hadis Nabi isinya juga nasihat, bahkan pengajian-pengajian itu kan isinya nasihat semua. Semua nasihat. Bagaimana umat ini tetap baik. Khutbah Jumat isinya nasihat. Khutbah hari raya nasihat. Khutbah nikah, ini khutbah-khutbah yang wajib itu kan, khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah nikah, khutbah sholat istisqa, khutbah sholat gerhana. Itu yang khutbah-khutbah itu semua isinya nasihat. Belum lagi kalau di Indonesia dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan isinya pengajian terus. Dari lahir sampai mati pengajian terus. Lahir, akikoh pengajian, nyunat pengajian, nikah pengajian, pengajian di putri pengajian, di pengantin putra pengajian, pindah omah pengajian, lulus pengajian, terus pengajian. Itu dianya sendiri, belum diundang tonggone ngaji mana, ngaji terus. Meninggal pengajian, sholat jenazah pengajian, selesai makam pengajian lagi, terus begitu. Itu paling banyak di dunia katanya pengajian di Indonesia itu. Di Mekah, Madinah pengajiannya habis maghrib sama habis isya saja. Di masjid, tidak ada di luar masjid pengajian. Tidak ada. Di Malaysia juga tidak ada. Apalagi kalau sudah waktunya pernikahan, ruah melor kidul speaker ngaji kabeh. Memang kita butuh nasihat itu, dan memang isinya agama itu ya nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Qulna, waktu itu kami bertanya, liman, untuk siapa? Qala Allahu lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Nasihat di sini poin utamanya 5. 1, lillahi, nasihat itu perintah dari Allah. Saling memberi nasihat itu memang disuruh Allah, kayak ayat di atas tadi. Wali kitabihi,
Nasihat itu sumbernya ya dari kitab Allah. Dan Al-Quran ini ibarat sumber, tidak akan pernah habis diambil airnya kalau sumur. Mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai nanti menjelang hari kiamat, pengajian dan nasihat itu kan dalilnya Quran. Apakah Al-Quran pernah kehabisan? Enggak. Kayak biyen ini ya, pengajian ini ya sumbernya Al-Quran. Enggak pernah enggak, tapi enggak akan pernah habis. Zaman sahabat yang diterangkan juga ayat itu, zaman tabi'in diterangkan lagi, pas zaman para ulama salaf juga diterangkan lagi, zaman sekarang ayat-ayat itu diterangkan lagi juga nggak akan pernah habis, nggak akan pernah kering, tetap saja. Bahkan satu ayat diterangkan di sana dengan diterangkan di sini, diterangkan di tempat lain masih cocok untuk didengar. Itu ibarat sumur. Al-Quran itu diambil airnya terus dan tidak pernah kering, tidak akan pernah ada habisnya. Yang ketiga, wali rasulihi, memberi nasihat itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi itu ketemu anak kecil bisa memberi nasihat, ketemu anak muda bisa, ketemu orang tua bisa, ketemu orang siapa saja disukai karena nasihat dan ucapannya itu cocok, pas. Nabi ketemu Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, sering kemana-mana itu di tangannya ibarat kalau sekarang itu nggawa permen, gegem permen. Kalau lagi santai bawa makanan ringan. Nanti kalau beliau lewat di jalan mana begitu, ketemu anak-anak, Nabi salam, assalamualaikum. Terus anak-anak itu ngumpul, diajak omong-omongan, kadang diajak lomba, ayo siapa yang larinya paling cepat dikasih hadiah, siapa yang bisa jawab pertanyaannya apa gitu dikasih hadiah. Jadi kalau ada Nabi datang tuh anak-anak seneng. Mungkin sebagian orang itu kalau dia lewat anak-anak bubar karena takut, ada juga yang begitu. Kayak Umar bin Khattab sama setan kan begitu. Umar bin Khattab lewat, setan nyingkir. Nabi ketemu anak-anak muda bisa cocok. Nabi ketemu orang sepuh juga cocok. Kenapa? Bahasa memberi nasihatnya bisa diterima oleh semua orang. Dan itu sudah dicontohkan Nabi. Yang keempat, nasihat agama itu wali a'immatil muslimin, ditujukan kepada juga pemimpin-pemimpin orang muslim. Pemimpin itu juga perlu dinasihati. Pemimpin itu juga perlu ditegur, diingatkan, diberi nasihat, dikasih masukan, dikritik. Itu penting, karena posisi pemimpin itu orang yang sedang mengarahkan orang lain. Ada hal-hal yang tidak selesai karena didalili, tapi selesai karena kebijakan pemimpin. Kata Utsman bin Affan,
Amirul Mukminin itu begini, innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Allah itu membereskan sesuatu melalui tangan pemimpin yang tidak beres hanya dengan didalili Quran. Contoh, ada daerah yang misalnya daerah itu kabupaten, misalnya ada warung-warung yang diduga menjual minuman keras, ada tempat-tempat yang diduga menjadi sarang jual beli narkoba. Ini misalnya ada. Terus kita datang ke situ, dalil, ngisi pengajian, ngisi ceramah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dibacakan ayat tentang hurrimat alaikumul maitatu waddamu dan seterusnya, atau dibacakan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Apakah setelah mendengar pengajian, setelah mendengar ayat hadis dibacakan, terus narkoba menjadi bersih, minuman keras menjadi hilang? Tidak jamin. Tapi kalau yang datang ke situ itu pejabat pemerintah ditambah Satpol PP disikat habis, apakah bersih? Bersih. Apakah Satpol PP perlu dalil? Tidak perlu. Apa perlu dibacakan ayat hadisnya? Tidak hafal malahan. Tapi itu yang disebut Utsman bin Affan. Allah itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan melalui tangannya pemimpin yang tidak melalui ayat Quran. Bisa selesai. Nah, karena itu pemimpin itu perlu dinasihati, dikasih masukan, karena posisi mereka itu penting untuk melayani masyarakat, itu penting. Ya, itu pemimpin-pemimpin kaum muslimin perlu dinasihati. Kalau pemimpinnya tidak muslim, mayoritas masyarakatnya tidak muslim, ya itu tidak perlu nasihat, tapi perlu diajak masuk Islam dulu. Kayak Donald Trump itu masuk perlu didalili bareng. Donald Trump, Netanyahu, tidak perlu ayat, tidak perlu hadis itu. Dan yang kelima, wa ammatihim, dan selain nasihat itu untuk pemimpin, juga untuk ammah, seluruh umat muslim. Semua kita butuh nasihat. Rakyat biasa, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang bodoh, orang berpangkat, orang tidak punya apa-apa, amatihim, semuanya butuh nasihat. Dan sekali lagi di Indonesia itu macam-macamnya pengajian, semua ada. Pengajian di masyarakat, kumpul tonggo, pengajian. Di kantor ada pengajian. Di masjid-masjid perusahaan, kalau di Gresik itu semua ada pengajian karyawan. Di dalam kantornya para direksi, para top manajemen itu juga ada pengajiannya. Sekali lagi, kita semuanya butuh nasihat, dan itu teringkas di dalam sabda Nabi,
ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya, isinya, pokoknya, saripatinya adalah nasihat. Rawahu Muslim. Cukup nih. Jadi ringkasnya pagi ini melalui 3 ayat dan 1 hadis ini kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk saling menasehati dengan cara yang baik dan menerima nasihat yang baik dari sesama saudara kita. Sampun mugi-mugi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.